نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قامت الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita nikmat ketenangan dalam hidup, nikmat nyaman, makan enak, tidur nyenyak, itu semuanya yang kita berikan kepada setiap manusia. Karena kita tahu saudara-saudara kita ada yang memuji dengan kejadian sifat Allah, sehingga mereka sendiri jangan untuk dirinya, untuk diri mereka memiliki maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah sampai hari ini masih menganugerahkan kepada kita ketenangan dalam hidup, sehingga makan masih terasa, sehingga tidur masih terasa nyenyak. Itulah salah satu nikmat yang bisa Allah berikan kepada kita. Selanjutnya ada nikmat yang Allah besar yang memberikan kepada kita. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan manusia kepada kita. Sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan kehidupan kepada kita. Maka sebagai orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita berhidup sekali lagi, maka tentu saja kehidupan kita yang menggunakan sebaik-baiknya dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang bersyukur, bagi orang-orang yang mengerti, semakin dia diberikan keimanan, semakin dia diberikan kehidupan, tetapi kehidupan dari ini sudah bergunakan untuk baik dan maksiat kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin mulia, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita Bapak selalu mengajarkan kita semua untuk meningkatkan keimanan, kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah mereka sendiri kepada Allah. Iman itu meningkat, ketakwaan itu meningkat. Bisa kita lihat seiring bertambahnya kualitas iman kita kepada Allah. Kita yang terlalu banyak Allah kita. Allah sudah berikan kita fasilitas rumah yang mewah, kendaraan yang bagus, handphone yang canggih. Tetapi Allah berikan manusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan ada seorang berikan manusia 20 tahun. Tetapi selama hidupnya dan dia menggunakan kebaikan yang diberikan kepada Allah. Buktinya di usia 70 tahun ini sama seperti usia 50 tahun kemarin. Di usia 50 tahun ini sama seperti usia 40 tahun yang lalu. Kalau manusia yang tinggi macam mulia manusia, bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah sementara kita sendiri dengan ibadah kualitas iman? Maka kalau kita meningkatkan iman kita kepada Allah harus diiringi dengan ibadah kualitas iman. Kalau manusia seperti manusia tidak berumur, itu Allah saya juga. Maka manusia yang berusaha tahun harus ada sesuatu yang tinggal. Kalau manusia yang berusaha tahun itu bisa membaca Al-Quran. Kalau manusia yang berusaha tahun
dinikmati Allah Subhanahu wa taala. Kami diberi tema tentang ciri-ciri dari generasi yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah, banyak kejadian yang kita alami beberapa hidup ini. Berbagai musibah Allah turunkan, COVID-19 hampir melantarkan, hampir menghancurkan seluruh ekonomi. Jutaan orang terkena, bahkan puluhan ribu menjadi korban meninggal dunia. Berulang Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan berbagai macam bencana, semakin yang panjang, bahkan terjadi di mana-mana. Akhirnya berbagai macam kejadian memberikan kepada kita tidak menjadikan mereka orang dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang Allah berikan kepada kita, tetapi kita menjadi orang-orang kemudian sabar bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Justru kemaksiatan makin merajalela. Kita saksikan di mana-mana. Kita saksikan dan kita lihat secara nyata. Dan benar-benar kita banyak yang mencantumkan diri online. Bahkan mereka ada yang terjebak pada judi online dan lain sebagainya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan berbagai macam musibah. Maka kebohongan moral ini tidak bisa kita biarkan saja. Kebohongan moral ini harus kita tangani dan harus kita pikirkan bersama-sama. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang menjadi penyebab kenapa generasi ini belum muncul, karena saat ini kita sebagai penduduknya belum bisa memberikan penghormatan yang layak kepada mereka. Kita masih sering membanggakan permukaan kita, kita masih sering membanggakan masyarakat kita. Judi di mana-mana, belum lagi kita perjalanan yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya. Korupsi seperti itu lagi, di sana di sini, bahkan bukan menjadi kekuatan lagi ketika berhadapan dengan para pejabat lagi. Intinya semua kumpulan yang Allah sampaikan bahkan dari menjadikan korupsi yang salah, maka semakin gila lagi dalam bentuk masyarakat dari kebenaran. Jangan menjadi berhati-hati. Generasi yang baik adalah generasi yang kita nantikan kehadirannya, dan mereka memiliki ciri sebagai manusia yang beriman, harus meyakini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah surat Al-Baqarah ayat 4. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Alladzina yu'minuna 'ala al-kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. La yakhafuna min Allahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, siapa di antara orang yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai dia. Dia bersikap untuk orang-orang mukmin dan bersikap tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka bersikap dengan Allah dan tidak takut mencela orang-orang yang mencela. Itulah firman Allah yang diberikan kepada siapa yang dia kehendaki. Allah mengharapkan sesungguhnya dan kita maha mengetahui. Tuhan sudah berfirman dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan ciri-ciri generasi terbaik yang akan hadir dalam agama bangsa ini. Itu seperti yang adalah yang pertama, generasi terbaik memiliki ciri mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya mereka akan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka senantiasa bersama dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana mereka berada di sebelah yang Allah Subhanahu wa taala. Andai kata generasi itu hadir, maka yakinlah setiap-setiapnya tidak akan ada masyarakat yang dibilang ini, tidak akan ada korupsi lagi di masyarakat. Karena setiap saat dimanapun dia berada, dia senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala.
Dan ciri yang kedua, mereka bersatu kepada Allah Muslim. Bukan orang lain selain kasih sayang kepada sesama muslim yang lainnya. Kasih sayang yang bukan akan ditunjukkan dalam lisan saja, tetapi kasih sayang yang ditunjukkan dalam perbuatan suka membantu satu sama lainnya. Terlalu mudah tapi penuh ketika memberikan orang lain. Terlalu mudah dia berkoordinasi ketika berdirinya sama-sama melakukan rumah. Terlalu hilang tangannya untuk membantu berdoa sama seorang yang menggunakan perbuatan. Orang yang mencintai muslim yang lain bukan hanya mengucapkan saja, tetapi cinta itu ia wujudkan dalam perbuatan yang berbeda. Salah satu bukti keimanan tertinggi dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika seorang muslim dititipkan harta kepadanya dan dia mengirimkan sebagai berhala itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan minna wasatna itu. Hari ini yang mulia dan ciri yang ketiga, mereka keras dalam segala macam bentuk keyakinan. Saat ini hadirin yang dirahmati Allah, kita telah menyaksikan saudara-saudara kita di Palestina. Betapa mereka adalah bangsa yang sampai hari ini mendapatkan kemerdekaannya. Mereka selalu menjaga muslim dengan Allah. Dan kita sebagai muslim yang ada di Indonesia ini dapat membantu mereka. Yang pertama dengan doa mereka, yang kedua dengan donasi kepada mereka, dan yang ketiga dalam memberi keluarga yang akan menghiasi dengan kebesaran yang berlebihan. Ini cara terbaik yang membantu mereka. Dan yang kemarin kami kita suarakan di media sosial, kita suarakan di Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Nama kami berada di sana. Dan itu akan membuka mata dunia bahwa suatu kejadian yang menjadi sebuah mereka. Mereka berperang bukan mereka berperang, tetapi mereka berperang dari Ramadan dari yang mulai. Dan mereka berperang untuk saya. Tapi ini dia, sebagai seorang muslim, kita harus keras kepada segala macam bentuk keyakinan. Jangan ditolerir, jangan ditoleransi, jangan sampai ketika menganggap itu semuanya adalah hal yang biasa. Anda jangan sampai berada dalam satu waktu. Kemudian kita melakukan orang yang tapi kamu itu, kalau kita akan mencegahnya, maka satu lalu akan terulang bersama kita saja. Tapi ini yang Allah dan ciri yang keempat, ciri kita sebagai yang mereka jihad dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jihad itu bukan hanya dengan mereka berperang saja. Jihad itu termasuk menuntut ilmu. Jihad itu termasuk mencari nafkah. Jihad itu termasuk berdakwah. Jihad itu termasuk memberikan nasihat. Maka setiap segala sesuatu yang kita berikan kepada Allah dan kita mengharapkan kebaikan itu adalah bagian yang kita jaga. Dan yang pertama generasi orang yang cirinya adalah tidak takut bermasalah orang yang salah. Mudah-mudahan yang kami kita ingin beribadah, tetapi ketika dicela orang-orang yang pun ibadah. Betapa banyak sekali generasi kita yang akan melakukan masjid, tapi ketika dicela orang-orang yang pun melakukan masjid, itu banyak mereka belum menunggu rasa keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan generasi orang yang segera Allah munculkan di tengah mereka dan siap untuk menggantikan beserta kedua kita dalam rangka memajukan bangsa negara khususnya agama yang sejajar ini. Amin ya rabbal alamin. Allah fi wa rahmatullahi wa nafa'ana bihi dan ayat yang berfirman, "Aku qul lana astaghfiru inni a'udzu billahi